Kecerdasan bukan diukur dari seberapa banyak kode yang bisa kita tulis, tetapi dari seberapa dalam kita mampu membaca realitas manusia di balik data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Malia Daulay, guru informatika di SMA Negeri 4 Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Sejak tahun 2010, saya mengabdikan diri untuk mendidik generasi digital. Dan kini, fokus saya adalah membimbing siswa memahami coding dan kecerdasan artifisial. Bukan hanya untuk mempelajari teknologi, tetapi untuk mengenal realitas sosial dan kemanusiaan di sekitar mereka. Perubahan zaman membawa dunia pendidikan ke persimpangan penting antara tradisi dan inovasi. Teknologi digital dan kecerdasan artifisial bukan lagi sekedar tren, tetapi kebutuhan nyata untuk membentuk generasi pembelajar abad ke-21. Sekolah kami berada di tengah kota Padang Sidimpuan, wilayah padat penduduk dengan dinamika sosial yang tinggi. Namun, di balik akses teknologi yang cukup luas, ada fakta menarik yang menggelitik kesadaran saya. Indeks literasi pada rapor pendidikan sekolah masih berada pada nilai paling rendah dibanding indeks lainnya. Siswa kami aktif menggunakan media sosial, tapi belum mampu membaca data secara kritis, mengelola informasi, atau menulis kode sederhana untuk memecahkan masalah. Sebagai guru informatika, saya melihat ini bukan sekadar angka rapor, melainkan cermin yang menunjukkan bahwa literasi abad ke-21 belum sepenuhnya tumbuh. Awalnya, pembelajaran informatika masih sangat teoritis. Siswa menghafal konsep, tetapi belum memahami makna di baliknya. Banyak yang beranggapan bahwa coding itu sulit dan AI hanya untuk orang jenius. Saya tahu sesuatu harus diubah. Saya sadar tugas saya bukan hanya mengajar komputer, tapi menyalakan kesadaran digital agar siswa memahami dunia yang mereka tinggali. Transformasi tidak pernah mudah. Saya menghadapi 4 tantangan besar. Yang pertama, literasi siswa yang masih rendah. Yang kedua, keterbatasan sarana dan jaringan. Yang ketiga, keterbatasan data lokal. Dan yang keempat, keterbatasan waktu dan sumber daya. Namun, saya percaya keterbatasan bukan alasan untuk berhenti. Ia justru menjadi bahan bakar perubahan. Dari situlah lahir praktik baik yang saya beri nama Traksi Data. Transformasi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial untuk membangun literasi digital di era data. Kata traksi berarti daya dorong. Saya ingin pembelajaran di kelas informatika menjadi kekuatan penggerak perubahan. Melalui model pembelajaran problem-based learning, siswa saya hadapkan pada masalah nyata agar siswa belajar menemukan solusi melalui penyelidikan berbasis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Jawab. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bagaimana kabarnya hari ini, anak? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Oke, sekretaris ada yang absen hari ini? Oke, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan menganalisis data nantinya. Tapi sebelum kita lanjutkan untuk materi hari ini, Ibu mau bertanya kepada kalian. Masih ingatkah pembelajaran sebelumnya apa? Digital berbasis data dan kecerdasan artifisial. Untuk hari ini, kita akan mempelajari mengenai elemen analisis data, mengenai pengenalan Google Collatz dengan Python untuk analisis data sederhana. Untuk capaian pembelajarannya, Anda semua nanti memahami data encoding. Mengenai tujuan pembelajarannya, di sini ada 5. Setelah mengikuti pembelajaran ini, nanti Anda semua, Ibu harapkan, sudah mampu menjelaskan apa itu Google. Pada tahap orientasi dan kesadaran masalah, saya memulai pembelajaran dengan menayangkan video dokumenter singkat tentang anak-anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi, jarak, atau kurangnya dukungan keluarga. Saya lalu bertanya kepada siswa. Yang pertama, apakah di sekitar kita masih ada anak-anak seperti mereka? Di tempat tinggal saya masih ada anak yang tidak melanjutkan sekolah karena harus membantu kedua orang tuanya. Saya pernah melihat dengan sekolah karena tidak mampu dari sekolah. Pertanyaan kedua, mengapa hal ini bisa terjadi? Pertanyaan ini menggugah emosi dan rasa ingin tahu mereka. Beberapa siswa langsung bercerita bahwa di sekitar rumah mereka memang masih ada anak yang tidak melanjutkan sekolah. Dari sini, muncul kesadaran bahwa isu sosial seperti ini tidak jauh dari kehidupan mereka sendiri. Mereka mulai tertarik mempelajari bagaimana data dan kecerdasan artifisial bisa digunakan untuk memahami persoalan sosial nyata. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai Google Collatz. Apa Google Collatz itu? Nah, Google Collaboratory disingkat dengan Google Collatz adalah sebelum kita praktek, kita akan pada tahap eksplorasi dan pengumpulan data, saya membagi siswa menjadi 5 kelompok. Kemudian, siswa diajak menelusuri sumber data publik seperti data Badan Pusat Statistik, Kemendikbudrismen, atau Kaggle Dataset.
Saya memperkenalkan mereka pada Google Colabs dan Python untuk membantu menganalisis data sederhana. Mereka belajar mengimpor data, menghitung rasio, dan menampilkan grafik. Pada tahap eksperimen dan coding, siswa belajar menggunakan Python untuk membuat visualisasi data sosial. Mereka membuat grafik yang menunjukkan jumlah anak SMA yang berhenti sekolah tiap tahun, serta membandingkan faktor penyebabnya. Siswa belajar menelusuri dataset publik, menulis kode Python sederhana, dan memvisualisasikan data sosial tentang jumlah anak SMA yang berhenti sekolah tiap tahun. Namun, yang paling berharga bukan hasil grafiknya, melainkan pemahaman mereka bahwa data menyimpan cerita tentang kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang hasil analisis. Pada tahap pengembangan dan penyajian hasil, setiap kelompok mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Produk akhir mereka adalah visualisasi data sederhana yang menampilkan grafik angka putus sekolah per wilayah, faktor penyebab utama, serta ide solusi yang dirancang oleh siswa. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil analisis datanya, kemudian kita sudah menyimpulkannya juga tadi ya. Nah, Ibu sekarang bertanya kepada kalian, apa yang kalian rasakan setelah melihat data ini? Saya merasa sedih mengetahui bahwa Pada tahap analisis dan refleksi, siswa berdiskusi lebih dalam. Saya bertanya kepada mereka, apa yang kalian rasakan setelah melihat data ini? Sebagian siswa terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa di kota mereka sendiri masih ada banyak anak yang kehilangan hak belajar. Salah satu siswa berkata pelan, Saya ini suatu hari nanti ingin menciptakan suatu aplikasi yang sederhana yang dimana berfungsi untuk anak-anak dan mereka belajar dari. itulah momen ketika teknologi berubah menjadi empati dan tidak lagi sekedar angka, tapi cerita manusia. Kita akan melanjutkan mengenai Google Colabs juga. Saya melihat perubahan nyata. Siswa lebih percaya diri, lebih kritis, dan lebih peduli terhadap lingkungan. Mereka memahami bahwa kecerdasan artifisial bukan sekedar teknologi, tapi alat untuk menebar manfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bekerja sendiri. Guru sosiologi dan ekonomi ikut berkolaborasi agar siswa bisa melihat data dari berbagai sudut pandang. Kami belajar lintas disiplin ilmu, membangun jembatan antara teknologi, sains, dan kemanusiaan. Rekan-rekan guru mulai terinspirasi. Beberapa telah mencoba pendekatan serupa pada mata pelajaran lain, dan sekolah kami perlahan tumbuh menjadi komunitas belajar yang aktif. Saya Maria Jega, siswa kelas 11 di SMA Negeri 4 Kota Kalimantan Selatan. Awalnya saya mengira pelajaran informatika hanya tentang coding dan program komputer. Tapi setelah proyek ini saya sadar bahwa data bisa bercerita tentang kehidupan sosial. Saat kami menganalisis data anak putus sekolah, saya merasa terenyuh. Ternyata di sekitar kita masih banyak yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Saya jadi ingin menggunakan teknologi bukan hanya untuk membuat aplikasi, tapi juga untuk membantu. Saya Aditya Farsaldian Harahap, siswa kelas 11 SMA Negeri 4 Padang Sidimpuan. Saya sangat senang bisa belajar bersama teman-teman dari mata pelajaran yang lainnya. Di sini kami tidak hanya mempelajari sebuah data, tapi juga memahami alasan sosial dan ekonomi di baliknya. Dari pelajaran sosiologi, saya tahu tentang kesenjangan sosial, dan dari ekonomi, saya paham tentang faktor pendapatan. Dan dari informatika, saya belajar cara menampilkan semua itu dalam grafik. Kolaborasi ini membuat saya merasa pembelajaran lebih nyata dan bermakna. Terima kasih. Saya Suci Rahmayani, guru sosiologi SMA Negeri 4 Kota Padang Sidimpuan. Kolaborasi ini sungguh luar biasa. Melalui proyek analisis data sosial yang dipadukan dengan Python dan Google Colab, siswa tidak hanya memahami fenomena anak putus sekolah dari sisi angka, tetapi juga dari sisi kemanusiaan. Mereka belajar membaca data dengan empati, melihat bahwa di balik setiap statistik ada kehidupan nyata yang perlu diperjuangkan. Inilah pembelajaran lintas disiplin yang sesungguhnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Putriana Sihotan, guru ekonomi di SMA Negeri 4 Padang Sidimpuan. Saya sangat mengapresiasi kolaborasi ini. Dari sisi ekonomi, siswa belajar bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi akses pendidikan dan bagaimana data bisa digunakan untuk menemukan akar masalah sosial. Ketika teknologi dipadukan dengan analisis ekonomi, siswa mampu melihat langsung hubungan sebab akibat secara nyata. Praktik baik ini membuktikan bahwa literasi digital dan literasi ekonomi dapat berjalan seiring membentuk pemikiran kritis dan solutif. Terima kasih. Bagi saya, menjadi guru di era data berarti menjadi cahaya di tengah arus teknologi. Bukan untuk bersaing dengan mesin, tetapi untuk menuntun manusia agar tetap manusiawi. Setiap baris kode yang kami tulis, setiap data yang kami baca adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerdas dan berkarakter. Saya, Aisyah Marian Daulay, guru transformator dari SMA Negeri 4 Padang Sidimpuan, menggerakkan masa depan dengan traksi data. Karena setiap data punya cerita dan setiap guru punya daya untuk mengubahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.